Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kalau akhir-akhir ini saya selalu memakai kostum merah. Tim nasional Indonesia, skuad Garuda yang dipimpin Sintayong berlaga di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang berlangsung di Kuwait. Kali ini saya memakai kostum putih. Inilah kostum kebesaran tim nasional Jerman, Die Mannschaft, yang bertarung di Nations League. Hari Rabu menjadi hari yang saya kira penuh pembantaian ya, di mana kita juga menyaksikan dini hari tim nasional Indonesia selamat sudah bisa membuk satu tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ketika Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan membantai habis Nepal ya, di grup A dengan 7-0. Luar biasa, dan kita menjadi salah satu di mana 5 runner-up terbaik yang terpilih untuk hadir pada kancah putaran final Piala Asia tahun depan. Karena dari kualifikasi ini diambil total 11 tim, 6 tim juara grup dan 5 runner-up untuk bergabung dengan 13 tim yang sudah lebih dulu lolos di Piala Asia, sehingga terbentuk menjadi 24 tim. Dan pembantaian yang dilakukan Indonesia di Stadion Internasional Jaber ya, Al-Aqsa ini membuat kita harus berbangga kalau bisa melihat prestasi yang dilakukan. 2 kali menang melawan Kuwait dan Nepal, dan hanya 1 kali kalah dengan tipis sekali melawan Yordania. 6 poin buat kita, dan kita keluar stadion dengan kepala tegak lagi, membusungkan dada bahwa Garuda sudah ada di putaran final Piala Asia bersama dengan pelatih asal Korea Sintayong. Tapi kita tidak akan membahas itu karena di video saya sebelumnya saya sudah membahas soal bagaimana kemenangan luar biasa fantastis dari skuad Garuda. Sekarang tiba saatnya untuk kita beralih sejenak ke Nations League. Jerman juga melakukan pembantaian yang besar, dan kali ini tidak tanggung-tanggung. Tim yang mereka bantai adalah Italia. Nah, Italia ini kan kita tahu teman-teman semua, Jerman agak sulit kalau di pertandingan resmi ketemu dengan Italia. Selalu mentok aja. Mengalami hal-hal yang berat buat mereka untuk bisa menang. Tapi kali ini kemenangan mereka tidak main-main. Dengan 5 gol, bahkan sebelum menit 70, Jerman sudah unggul 5-0 sebelum ada 2 gol balasan dari Gnonto dan juga dari Bastoni di injury time babak kedua. Dan ini memang pukulan bagi Roberto Mancini sebagai pelatih Italia, karena mereka dipermalukan benar oleh tim asuhan Hansi Flick. Dengan pesta Jerman dimulai lewat gol pemain Bayern Munchen, Joshua Kimmich, dilanjutkan dengan penalti pemain dari Manchester City, Ilkay Gundogan, dan Jerman sudah unggul 2-0 babak pertama sebelum ada 3 gol di babak kedua yang dilakukan oleh pemain veteran mereka, pemain kawakan Thomas Müller, gol ketiga, dan 2 gol ditutup oleh Timo Werner, striker asal klub Chelsea ini, membuat gol bahkan dalam waktu rentang itu 1 menit saja, menit 68 dan 69, sebelum ada 2 gol balasan dari Italia. Ini penting bagi Jerman setelah bermain imbang 1-1 dengan Italia di Bologna, dan sekarang mereka bisa menang besar. Dan tetapi kemenangan ini belum cukup buat Jerman untuk bisa memimpin klasemen, karena pembantaian juga terjadi dalam pertarungan Inggris menjamu Hongaria di Stadion Wembley. Bahkan ini mencengangkan. Ini di luar ekspektasi banyak orang. Sulit untuk bisa membayangkan bahwa Three Lions ini di bawah asuhan Gareth Southgate dipermalukan, dipermak habis justru di stadion kebesaran mereka. Stadion yang membuat mereka selalu bangga masuk sini, Wembley. Mereka kalah itu dengan 4-0, 0-4 dari tamunya Hongaria. Ini bukan Jerman yang mengalahkan mereka atau Italia. Karena dengan Jerman dan Italia, Inggris itu bermain imbang, sehingga mereka bisa mendapatkan 2 poin. Tetapi Hongaria dalam 2 pertandingan di grup 3 ini, 2 kali Inggris kalah. Bahkan Inggris tidak bisa mencetak gol melawan Hongaria. Kalah pertama di Budapest, di Puskás Arena dengan 1-0, dan sekarang kalah bahkan dengan menyolok 4-0. Benar-benar malu benar bahwa Inggris ini di kandang harus menyerah dari Hongaria. Ini yang membuat Hongaria memimpin klasemen 7 poin. Karena Hongaria ada 2 kali kemenangan melawan Inggris dan 1 kali imbang melawan Jerman. Hongaria masih punya ada 2 pertandingan lagi, yang mereka kalah 1 kali menghadapi Italia memang. Tapi mereka 7 poin, cukup mereka. Jerman 6 poin, yang masih tertahan di peringkat kedua, dan Italia dengan 5 poin di peringkat ketiga. Inggris itu saya pikir tidak akan mungkin lolos, karena baru dengan 2 poin di mana mereka masih akan menghadapi 2 pertandingan, menjamu Jerman dan kemudian keluar kandang menghadapi Italia.
Ini berat buat Harry Kane dan kawan-kawan. Tapi kembali ke Wembley, di mana mereka dikalahkan oleh Hongaria. 2 gol dari 4 gol Hongaria itu diciptakan oleh pemain asal klub Freiburg, yaitu Roland Salai. Kemudian juga ada Nagy yang bisa membuat gol sana, dan memang Inggris tak berdaya walaupun Southgate ini sudah memasukkan pemain-pemain terbaik dia, termasuk di babak kedua untuk mengubah keadaan, tapi tidak berhasil. Mason Mount masuk, Raheem Sterling masuk, Phil Foden juga masuk. Ya, termasuk ada pergantian juga dengan Harry Maguire, dan ini ditandai juga di menit 82 dengan 1 kartu merah dari pemain belakang Inggris John Stones yang keluar, sehingga membuat Inggris sulit untuk bisa mengejar ketinggalan dari Hongaria. Dan memang ini kejutan demi kejutan terjadi di Nations League kali ini. Prancis juga sebelumnya pada Selasa lalu itu tumbang di kandang di Stade Frank dari Kroasia dengan gol tunggal Kroasia dari penalti pemain Madrid, Luka Modric. Dan ini menjadi kekalahan beruntun di Stade Frank karena sebelumnya juga mereka dipermalukan oleh Denmark. Membuat sekarang Prancis cuma dengan 2 poin, ya, karena ada 2 kali imbang lagi yang dialami oleh Prancis. Dan mereka sudah tersisih. Sebagai juara bertahan di Nations League, mereka gagal mempertahankan gelar mereka, dan mereka bahkan ada di posisi juru kunci. Ini menjadi alarm yang paling bahaya buat tim asuhan Didier Deschamps. Karena mereka juga sebagai juara bertahan, bukan di Nations League, tapi juara bertahan Piala Dunia. Mereka rebut 2018 di Rusia. Mereka sekarang sudah ada di Qatar untuk bisa bertarung, tapi dengan melihat penampilan mereka di Nations League, ini berbahaya. Karena di grup A ini yang memimpin justru Denmark. Itu yang membuat kejutan demi kejutan terjadi di Nations League ini. Dengan klub-klub besar, klub-klub yang difavoritkan itu bertumbangan. Dan Denmark bukan tidak mungkin akan lolos. Karena mereka punya 9 poin. Ya, mereka hanya kalah 1 kali dari Kroasia, dan mereka kemarin menang 2-0 dari Austria. Membuat Christian Eriksen dan kawan-kawan sekarang dalam posisi enak untuk bisa mengunci tempat melaju ke babak semifinal, karena hanya ada 4 juara grup yang akan ke semifinal. Nah, termasuk di grup 2. Spanyol juga bagus setelah membekuk Ceko dengan 2-0, namun Portugal gagal mempertahankan mereka di puncak klasemen, harus turun di posisi kedua. Karena Portugal di luar dugaan pula kalah dari Swiss dengan 1-0. Nah, inilah banyak cerita-cerita menarik dari Nations League, di mana tim favorit itu tumbang. Dan sekarang Portugal ada di posisi kedua, di belakang Spanyol yang memimpin klasemen dengan nilai 8. Dan ini rame kalau bicara di grup 2 antara Portugal dan Spanyol, karena 2 tim ini akan berpacu untuk bisa menjadi juara grup. Namun Portugal masih punya keuntungan karena mereka akan menjamu Spanyol bermain di kandang mereka setelah mereka bermain imbang di Spanyol. Nah, di grup 3 tadi saya sudah bahas, persaingan pasti masih berlangsung seru. Ada 2 pertandingan ke depan, Hongaria, Jerman, dan Italia, yang saya pikir akan bertarung sengit. Namun Italia juga dalam kondisi yang sangat sulit, ya, karena mereka akan ke Hongaria. Hongaria lagi bagus-bagusnya. Di samping mereka akan menjamu Inggris. Jadi di atas ada Hongaria. Kalau Hongaria lolos, ini menarik, bahwa mereka bisa menyingkirkan 3 tim mantan juara dunia. Jerman, Italia, dan Inggris di grup yang konon disebut sebagai grup maut, grup neraka ini. Kita akan tunggu apakah Hongaria akan lolos sebagai juara grup 3, dan juga Denmark di grup 1. Jadi ini pasti tim-tim yang baru yang lolos, yang menyingkirkan semua tim favorit, ya. Di grup 4, kalau kita bisa melihat, Belanda akan sulit untuk ditahan. Mereka menang melawan Wales 3-2, dan membuat mereka sekarang memimpin klasemen. Jauh udah di atas, sangat berat memang untuk ditandingi. Ada Belgia memang, tapi mereka sudah memukul Belgia. Ada Polandia, karena Belgia kemarin menang 1-0 melawan Polandia, tapi Belgia sulit untuk bisa mengejar Belanda. Jadi inilah, saya pikir berita-berita yang ramai yang berlangsung di Nations League, yang seakan selama ini terlupakan karena saya lebih fokus ke perjuangan tim Garuda di kualifikasi Piala Asia. Tapi kali ini saya menyempatkan untuk bisa melihat, karena banyak cerita-cerita menarik dengan kejutan demi kejutan yang saya sudah bahas tadi. Sambil kita akan menunggu perkembangan terakhir di Nations League. Sampai di sini review saya dengan kejadian di mana Jerman membantai Italia dan Hongaria membantai Inggris di Wembley. Sampai di sini, ciao.